Oke, jadi kan topik hari ini ensuring the quality of financial statement, dan ketiga video tadi sebenarnya tuh informasi yang eh, cukup penting gitu. Informasi tahap awal yang cukup penting untuk teman-teman ketahui bahwa nanti tiga hal tadi ini akan sangat terkait ya dengan ensuring the financial statement, the quality of financial statement, untuk memastikan kualitas dari financial statement. Financial statement itu apa? Yang kemarin sudah kita buat, ada balance sheet, ada cash flow, ada income statement, dan mungkin juga akan ada owner's equity itu ya. Itu kan merupakan angka-angka yang diramu oleh seorang accounting yang mereka pun mungkin saja ada kekeliruan gitu, sehingga diperlukan berbagai aspek untuk ensuring gitu. Oke, kita lanjut. Sebentar kayaknya saya tampilannya nggak usah full deh, kepotong atasnya. Sebentar ya, escape ya. Nah, begini ya. Masih terlihat jelas kan ya kalau begini ya. Potong tadi atasnya itu. Oke. Jadi selain tiga hal tadi yang ada di video, kita juga akan membedah ya tentang karakteristik kualitatif of financial statement. Karakteristik kualitatifnya gitu. Kok bisa kualitatif gitu? Padahal financial statement ini kan measuringnya kuantitatif gitu. Nah, jadi kualitatif di sini bukan dalam hal transaksinya ya, dalam hal penyusunan transaksinya, tapi lebih kepada mengidentifikasi kualitasnya. How good is the financial statement is presented gitu. Bagaimana eh, bagusnya, baiknya gitu, financial statement ini disajikan. Nah, itu kan yang dianalisa, maka aspek-aspek kualitatifnya ya. Yang pertama adalah relevance atau relevansi gitu. Relevansi ini jadi financial statement itu harus memiliki informasi yang relevan dalam mempengaruhi keputusan keuangan dari para usernya, gitu ya. Jadi informasi-informasi yang disajikan harus relevan, harus berkaitan dengan real business condition gitu, real financial condition. Informasi-informasi yang tidak relevan maka tidak perlu ditampilkan gitu dalam laporan keuangan. Contohnya apa informasi yang tidak relevan? Misalnya begini, perusahaan mungkin ada kontrak dengan ya berbagai supplier atau perusahaan lain atau bahkan pemerintah, tapi belum disahkan, belum di ACC gitu ya, masih off the record, dan bahkan ada kemungkinan mungkin jika ada gonjang-ganjing perubahan sedikit saja, maka perjanjian tadi bisa jadi batal gitu. Nah, kemudian perusahaan ini ternyata menstate gitu, mengemukakan informasi tadi di dalam laporan keuangan dengan tujuan memang untuk menarik atensi pasar, menarik atensi publik gitu. Tapi ini kan tidak relevan, ya. Kemudian juga misalnya perusahaan dia menampilkan atau menginformasikan keburukan-keburukan kompetitornya gitu ya. Misalnya disebutlah siapa nama kompetitornya, penjualannya menurun, bla 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 gitu karena misalnya tidak mematuhi aturan-aturan main pasar, bla 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 gitu ya. Nah, ini juga menjadi tidak relevan gitu untuk apa gitu. Jadi benar-benar laporan yang ditampilkan dalam laporan keuangan itu relevan dengan the real condition of the business in the company gitu ya. Kemudian yang kedua juga harus faithful representation. Jadi informasi yang ditampilkan dalam financial statement harus bisa merepresentasikan informasi yang bisa diyakini oleh para usernya gitu. Jadi informasi tersebut ini harus bisa membantu para user untuk membuat keputusan keuangan secara confidence, ya. Misalnya, jadi informasi ini harus komplit, tidak boleh ada informasi yang disembunyikan, yang setengah-setengah gitu. Harus disajikan secara utuh.
kalaupun misalnya ada hal-hal yang dirasa mungkin tidak perlu di disclosure ya itu harus diberikan reasoningnya, harus ada alasannya gitu ya. Misalnya apa? Misalnya sales gitu tidak ditampilkan secara utuh gitu, ditampilkan totalnya saja. Sales itu kan banyak ya. Misalnya ada sales dari penjualan, ada mungkin dia juga melakukan service, sales service gitu dan lain-lain gitu, revenue yang diperoleh dari berbagai aspek tadi, lalu hanya ditampilkan gelondongan ya, total revenue gitu ya. Misalnya ya itu walaupun sepertinya hal tersebut juga tidak diperkenankan gitu. Tapi ini contoh-contoh kita ambil contoh yang benar-benar mainstream gitu ya. Nah, misalnya seperti itu, maka harus ada reasoningnya gitu. Kemudian juga faithful representation ini harus netral. Laporan keuangan itu tidak boleh bias, tidak boleh apa ya, mengemukakan pandangan-pandangan subjektif gitu dari perusahaan, dari ownernya bahkan ya, dari manajernya gitu. Misalnya eh, ownernya ini punya pandangan mengenai nilai investasi pasar di masa yang akan datang ya, nilai investasi perusahaan eh, di pasar ya pada periode mendatang gitu, tapi dia hanya menggunakan analisa subjektif ya. Misalnya apa ya? Misalnya sedang ada pandemi COVID nih, maka kita mungkin harus bisa memproduksi eh, produk-produk yang menunjang kesehatan masyarakat gitu ya. Tapi dilakukan secara tidak analisanya artinya tidak dilakukan survei dulu, tidak dilakukan eh, secara research gitu, based on research, tapi murni netral dan subjektif gitu ya. Maka itu juga tidak diperbolehkan gitu. Ini contoh-contoh yang sepertinya tidak ada realnya ya di dunia bisnis. Jadi saya hanya memberikan contoh kasar saja gitu. Nah, kemudian juga harus free from material error. Jadi harus bebas dari kesalahan perhitungan. Tidak boleh ada kekeliruan penyampaian. Juga nilai yang disajikan nilai yang wajar yang sebenarnya. Misalnya metode eh, penghitungan inventory menggunakan FIFO nih, perusahaan menetapkan menggunakan FIFO. Namun dalam formulanya gitu saat dimasukkan ke dalam pencatatan dia menggunakan rumus LIFO. Nah, itu kan menjadi keliru kan ya, tidak diperbolehkan. Atau apalagi misalnya penyusutan tapi tidak memperhitungkan nilai residunya atau penyusutan penyusutan untuk aset seperti tanah dan bangunan itu kan ada aturannya ya kalau tidak salah sampai 20 tahun gitu. Tapi dia misalnya hanya dihitung selama 5 tahun atau bahkan dilebihkan sampai dengan 50 tahun gitu ya misalnya. Nah, itu juga tidak apa ya, tidak faithful representation tadi. Ada error di situ ya. Itu contohnya. Hmm. Kemudian materiality. Materiality artinya eh, laporan keuangan ini memiliki informasi-informasi yang punya nilai materialnya gitu. Jadi jika ada satu saja informasi yang tidak disajikan, maka informasi itu mungkin saja menjadi nilai material bagi user tertentu gitu. Jadi apa ya? Jadi laporan keuangan ini harus sebisa mungkin benar-benar detail, bisa menjelaskan item-item tertentu secara detail karena satu item saja tidak ditampilkan. Bisa jadi item ini ternyata sangat berguna bagi satu user untuk membuat keputusan keuangan, walaupun mungkin tidak berguna bagi user yang lain. Nah, gitu. Jadi eh, setiap informasi yang ada di dalam laporan keuangan punya nilai material yang berbeda bagi user-user tertentu ya, bagi user yang berbeda juga. Contoh, misalnya pencatatan inventory lagi, pencatatan inventory di neraca ya. Itu kan inventory kita tahu ada yang namanya raw material, barang baku ya, bahan baku maaf. Kemudian ada yang namanya barang jadi ya, jadi produk yang sudah jadi. Nah, kemudian perusahaan ini ternyata men-state, menulis ya, mencatat, menyampaikan di neraca ini hanya gabungannya saja, totalnya aja gitu. Persediaan senilai
$1.000 gitu misalnya. Nah, informasi ini ternyata bagi user yang berbeda tidak bisa jadi bahan analisa mereka gitu. Tapi ketika perusahaan kemudian menyampaikan secara lebih detail, jadi raw material inventory senilai 500 misalnya, kemudian barang jadi, inventory barang jadi senilai 500. Nah, dua informasi ini akan menjadi material bagi masing-masing user atau bahkan mungkin bagi seluruh user gitu. Raw material information tadi mungkin akan sangat berguna bagi user supplier ya, tapi mungkin bagi customer itu tidak menjadi informasi yang material. Jadi mungkin bisa saja customer mengabaikan gitu informasi tersebut. Tapi untuk eh, goods ya, barang jadi inventory, mungkin sebaliknya bagi customer ini menjadi informasi yang sangat material sekali. Jadi ke customer ini bisa melihat kan berapa banyak produk gitu yang akan di launch perusahaan ke pasar gitu. Nah, ini contoh dari materiality ya. Oke, kita lanjut. Nanti akan ada beberapa contoh tapi dalam bentuk quiz. Nanti kita akan coba kerjakan bersama. Nah, ini masih juga mengenai kualitatif karakteristik. Selanjutnya ada comparability. Nah, ini artinya financial statement harus bisa dibandingkan, harus bisa di-compare gitu. Terutama di-compare dari waktu ke waktu ya. Eh, Misalkan perusahaan menyajikan laporan apa neraca 5 tahun ke belakang gitu. Nah, setiap tahunnya, sepanjang tahun, maka laporan itu harus bisa dibandingkan. Cash di tahun pertama dengan cash di tahun kedua hingga cash di tahun kelima bisa diperbandingkan, bisa dilihat trennya gitu ya. Jadi user ini pun bisa punya landasan ketika membuat keputusan keuangan karena ada tren historis masa lalu yang bisa dibandingkan dengan kondisi keuangan perusahaan saat ini. Kemudian di sini juga similarities and differences can be discerned and evaluated. Jadi artinya kalau ada perbedaan, ada persamaan gitu, maka perbedaan dan persamaannya ini juga harus bisa disampaikan di laporan keuangan dan bisa dievaluasi tadi ya. Kita ambil contoh yang tadi ya tentang metode FIFO atau LIFO. Tadi kan tentang free from error itu misalnya perusahaan pakai metode LIFO kemudian menghitung dengan FIFO gitu ya. Tapi kalau di sini di comparability artinya misalnya perusahaan di tahun lalu menggunakan metode FIFO nih ya. Kemudian tahun ini dia menggunakan metode LIFO. Apakah bisa dibandingkan jadinya gitu? Mungkin bisa kalau tadi ada penjelasannya, ada reasoning ya. Jadi misalnya ada differences di sini harus bisa dievaluated gitu, ada penjelasannya gitu ya. Lalu di tahun berikutnya berubah lagi misalnya nih, menggunakan metode yang lain gitu sehingga tidak bisa diperbandingkan gitu. Nah, comparability ini juga sebaiknya bisa di-compare juga dengan laporan keuangan perusahaan lain, tapi pada industri yang sama gitu. Jadi, misal di industri retail ya, retail itu ada apa? Alfa Midi gitu ya. Dia kan sudah publish ya, PT Alfa, Alfa apa itu? PT Alfa Sejahtera gitu ya kalau tidak salah. Atau Unilever lah. Unilever kan ada retailnya. Unilever misalkan state menyajikan tentang persediaannya. Nah, persediaan lagi nih. Atau menjanjikan tentang apa ya? Aset lah ya. Aset terlalu banyak gitu. Persediaan aja ya. Aset kan ada cash, ada persediaan juga. Kita ke persediaan lagi saja. Misalnya Unilever menyajikan informasi mengenai persediaannya. Maka perusahaan pada industri yang sama, misalnya apa? Saingan Unilever apa ya? Garuda Food deh gitu ya misalnya. Garuda Food juga seharusnya menyajikan informasi persediaan juga gitu sehingga perusahaan maaf sehingga investor atau user lain gitu ketika ingin melakukan investasi di perusahaan dia bisa mengcompare oh persediaan di perusahaan Unilever tadi sekian gitu sehingga ada potensi eh, apa potensi mengenerate revenue sekian oh di Garuda Food sekian gitu ya ini contohnya persediaan ya tapi saya rasa di banyak perusahaan pasti persediaan itu akan ditampilkan
mungkin apa ya? Nanti teman-teman bisa cek deh di laporan keuangan, cari industri yang sama, lalu coba selidiki apa yang kemudian ada di satu annual report di perusahaan satu, tapi tidak ada di perusahaan yang lain. Nah, itu tapi di industri yang sama ya. Nah, itu kan menjadi tidak bisa diperbandingkan gitu seharusnya ya. Maka syarat dari good qualitative characteristic of financial statement ini seharusnya juga memenuhi uh, comparability tadi. Oke. Kemudian verifiability. Jadi informasi yang ada dalam financial statement harus bisa diverifikasi oleh pihak lain, oleh para user gitu, oleh pihak ketiga. Pihak ketiga bisa mereproduksi informasi tersebut dengan fakta yang sama dan asumsi yang sama gitu. Contoh, ketika perusahaan mengakui atau mencatat equipment di financial statement-nya sebesar $1.000, maka itu benar-benar bisa diverifikasi bahwa memang ada pembelian equipment sebesar $1.000 dan benar-benar berjenis equipment gitu ya. Sehingga user lain ketika melihat laporan itu ya bisa memverifikasi gitu, terutama verifiability ini menjadi ranah auditor tadi karena dia yang akan banyak bermain dalam melakukan verifikasi dari keabsahan informasi yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan ya. Oke, nanti kita akan lihat contoh-contoh lainnya. Selanjutnya juga ada timeliness gitu. Ini artinya financial statement harus disajikan secara tepat waktu sesuai periode akuntansi yang berakhirnya di 31 Desember ya, yang berlaku secara umum kan begitu. Sehingga kalau misalnya perusahaan melaporkan kurang dari waktunya, misal di bulan November sudah disajikan gitu laporan keuangannya, maka ini tidak timeliness karena akan ada apa? Akan ada transaksi-transaksi di periode tersebut yang belum diakui, belum dicatat, sehingga laporan keuangan menjadi eh, tidak benar gitu ya, tidak sesuai, tidak wajar hasilnya. Atau sebaliknya, misalkan eh, perusahaan melaporkan melebihi kalender akunting gitu. Dilaporkan hingga Februari gitu, dari 1 Januari 2021 sampai 28 Februari ya, Februari sampai 28 Februari 2022. Nah, itu kan ada kelebihan 2 bulan ya, yang sudah memakan periode akunting berikutnya. Ini juga tidak timeliness ya. Dan jika tidak timeliness ini, maka ada kemungkinan investor ini menjadi kurang tertarik dengan laporan keuangan yang disampaikan gitu. Karena kan eh, investor butuh analisa yang spesifik terhadap kondisi setahun itu ya. Kondisi akunting pada periode akunting itu gitu. Jadi kalau ada yang kurang tentu tidak akan bisa memberikan analisa yang utuh si investor ini. Begitupun juga ada yang lebih ya gitu. Dan akunting ini biasanya tuh di akhir tahun tuh akan lembur. Jadi eh laporan keuangan ini benar-benar harus cut off-nya itu 31 Desember gitu. Akunting ini biasanya lembur, cut off, melakukan pencatatan akhir, menutup buku ya kan, ada namanya istilah tutup buku itu gitu. Dan baru nanti dia mereproduksi laporan keuangannya untuk disajikan. Nah, kalau untuk annual report-nya memang kadang disajikannya di bulan-bulan Maret mungkin ya, tapi masih pada triwulan pertama. Tapi kan isi dari annual report-nya itu adalah data dari 1 Januari hingga 31 Desember gitu ya. Ini mengenai timeliness. Kemudian juga kualitatif karakteristik dari financial statement ini harus understandability. Jadi harus mudah dipahami, mudah dimengerti oleh para user yang membacanya gitu. User ini kan ada beragam gitu. Jadi laporan keuangan ini harus bisa dipahami oleh mereka. Walaupun memang mungkin ada informasi-informasi yang terlalu rumit, kemudian itu bukan berarti disembunyikan ya informasi yang rumit itu gitu. Karena ingin memenuhi understandability ini lalu disembunyikan informasi rumitnya, tapi tetap harus ditampilkan. Namun dengan
catatan penjelas gitu istilahnya ya, dengan informasi tambahan ya. Dan juga sebenarnya diasumsikan ketika seseorang mengakses laporan keuangan, para investor kah atau government atau publik gitu ketika mengakses laporan keuangan, ini diasumsikan bahwa mereka paling tidak sudah punya basic dari accounting information gitu. Jadi mereka punya ilmu standar lah untuk membaca laporan accounting itu gitu. Sehingga ya paling tidak laporan accounting ini ditampilkan sesuai framework ya. Kalau sesuai framework itu mudah-mudahan sudah memenuhi standar understandability ya. Begitu. Itu tadi contohnya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kualitatif karakteristik dari financial statement. Tapi kalau kalian nanti coba ya buka referensi lain, seperti yang kemarin saya sebutkan tuh kan ada buku apa judulnya ya, Small Business Management ya. Coba kalian buka buku itu atau mungkin referensi yang lain. Nanti kalian akan menemukan ada beragam kualitatif karakteristik juga sebenarnya yang di eh, apa ya, yang di state gitu oleh beragam peneliti ya. Misalnya ada yang namanya neutrality, ada juga reliability gitu. Nanti coba deh kalian cari tahu deh kedua itu saja paling tidak pengertiannya apa, lalu contohnya bagaimana ya. Ya, tolong dicari tahu ya. Nanti apa saya bikin PR nih? Saya jadikan tugas ya mungkin ya. Boleh ya, nggak terlalu sulit kan? Tolong kalian cari pengertiannya saja gitu. Nanti tulis di Word aja, dikumpulin. Pengertiannya apa? Dari tadi ini saya tulis di sini deh, biar nggak lupa namanya nih. Satu ya tambahan. Satu, neutrality. Lalu kedua apa tadi? Reliability. Nah ini ya, ya Adrian ya, Helena, Jo, bisa ya. Nanti di googling juga boleh, cari pengertiannya dan contoh. Tadi kan saya kasih beberapa contoh tuh. Setiap ada penjelasannya saya kasih contohnya gitu. Jadi nanti dicari pengertiannya apa, neutrality, lalu contohnya. Ini merupakan kualitatif karakteristik juga gitu dan cukup sering digaungkan gitu di berbagai referensi buku ya. Lalu nanti kita akan bahas mungkin minggu depan apakah eh, dua karakteristik ini sebenarnya sudah termasuk ke dalam 7 yang ada di modul ini gitu ya. Bisa jadi kan ternyata karena ini beda buku referensi, hanya beda penyebutan gitu. Tadi kan tapi teman-teman sudah saya jelaskan juga pengertiannya masing-masing. Nanti coba dicek neutrality itu pengertiannya apa. Jangan-jangan ya sama juga dengan apa tuh, dengan comparability mungkin ya, atau sama juga dengan verifiability gitu. Nanti kita akan coba cross check. Tapi saya minta tolong itu gak terlalu susah saya rasa. Nanti ditaruh di kumpulnya di Google Drive seperti biasa, tulis aja di Word pengertiannya, ringkas aja pengertiannya, dan contohnya ya. Kalau bisa eh tulis juga deh sumbernya dari buku apa gitu, karena nanti ini juga bermanfaat buat saya. Saya bisa menambah banyak referensi ya, gitu. Oke, oke kita. Oh ini annotationnya dihapus dulu nih, nanti dia ikut. Oke, sebentar. Gimana nih hapusnya? Oh, oke, sudah clear. Nah, selanjutnya measurement principle ini sebenarnya sudah kita bahas di sesi pertama, kemudian sesi kedua juga kalau tidak salah ya, ada yang sudah kita singgung sebagian ya, belum semuanya ini ada tambahan. Going concern saya rasa sudah pernah dengar, accruals and prepayments juga sudah ya, prepayment accruals intinya prepayment itu kan adalah transaksinya ya, sehingga harus dinyatakan dalam accrual. Accrual ini tadi bahkan sudah ada videonya, saya rasa jadi sudah cukup clear nih kalau untuk accrual, konsistensi dan prudence ini mungkin yang baru ya. Kita akan bahas lagi sedikit satu persatu, tapi untuk accrual sepertinya kita skip ya, karena sudah cukup jelas gitu.
Kita akan mulai dari going concern. Going concern itu kemarin apa? Yaitu asumsi bahwa eh, akunting ini menganggap perusahaan akan terus beroperasi hingga beberapa tahun ke depan. Jadi ada perusahaan ini memiliki going concern ya dalam beberapa tahun ke depan, tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat, perusahaan tidak akan bangkrut ataupun gulung tikar gitu dalam waktu dekat gitu ya. Jadi karena adanya going concern ini, kita beranggapan bahwa perusahaan ini kan akan terus beroperasi ya, maka ada transaksi-transaksi yang kemudian harus diperhitungkan, di forecast masa manfaatnya hingga beberapa tahun ke depan. Dan itu kebanyakan adalah aset. Apalagi yang bentuknya aset tetap, fixed asset. Seperti tanah, bangunan, ya tadi kan sempat saya sampaikan, tanah dan bangunan itu kalau masih ini ya, aturannya di Indonesia itu didepresiasi atau punya nilai manfaat sampai 20 tahun gitu. Artinya kan perusahaan ini dianggap selama 20 tahun ke depan masih terus beroperasional gitu. Jadi perhitungan depresiasinya nanti akan dimasukkan di tiap tahun sampai dengan 20 tahun ke depan sampai dengan nilai manfaatnya habis ya. Seperti itu. Nah, em, tapi jika misalnya ada kemungkinan perusahaan ini dilikuidasi atau gulung tikar gitu, maka eh, prinsipalnya ya secara prinsipal measurementnya ini juga harus bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan melihat kondisi keuangan ketika perusahaan tersebut bangkrut. Jadi harus bisa menginclude perhitungan-perhitungan yang menyebabkan terjadinya perusahaan tidak bisa lagi going concern, sehingga hitungannya pun akan berubah gitu. Di sini contohnya ya, ada aset dengan nilai 100 apa nih? Pound sterling ya, ini lambang pound sterling. Kemudian depresiasinya ternyata hanya 10 pound. Market price-nya, oh ini market price if sold in crisis. Oke, kita baca yang bawahnya dulu. Berarti dari nilai aset dan depresiasi tadi, book value-nya dia harusnya 90 pound, ya kan? Aset dikurang depresiasi gitu. Maka nilai manfaat, nilai bukunya dia, nilai bersih si aset 90. Tapi karena kondisinya krisis, maka ada perhitungan yang lain, sehingga aset tersebut dijual dalam harga pasar hanya senilai 60 pound. Nah, di sini ada 30 pound kerugian dari nilai manfaat akibat perusahaan ini tidak going concern, tidak lagi beroperasi dalam masa depan. Nah, di financial statement maka ini harus diperhitungkan gitu ya. Jadi intinya prinsip pengukuran going concern ini dalam bisnis normal gitu, dalam kondisi normal harus memperhitungkan bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam masa depan, maka perhitungan-perhitungan yang mengakomodir nilai manfaat perusahaan harus di include ke dalam laporan keuangan. Tapi jika perusahaan ini tidak bisa lagi going concern, maka perhitungannya juga harus mempertimbangkan kondisi pasar gitu, kondisi dan nilainya ini harus diperhitungkan ulang ya, seperti itu. Oke, kemudian accruals tadi kita lewat aja ya. Udah jago nih kayaknya teman-teman masalah accrual. Kita lanjut ke ini, measurement principles. Ini cukup baru istilahnya, maksudnya cukup baru di materi kita ya, karena belum kita bahas di materi 1 hingga 3 kemarin. Ada yang namanya konsistensi. Nah, ini artinya kan laporan keuangan ini harus konsisten, harus bisa menyajikan data-data yang konsisten dari tahun ke tahun gitu ya. Menggunakan di sini menggunakan similar policies, menggunakan kebijakan yang sama dari tahun ke tahun. Misalnya pun ada perubahan, maka harus memberi reason for an effect of change. Jadi harus punya alasan yang kuat kenapa terjadi perubahan. Contoh konsistensi tadi seperti yang LIFO, FIFO itu ya. Tapi kan tadi itu contohnya mengenai apa ya saya berikan. Mengenai comparability ya kalau tidak salah. Nah, kalau konsistensi ini artinya ketika terjadi perubahan, tadinya LIFO, kemudian menggunakan FIFO, itu kan sudah tidak konsisten tuh. LIFO, FIFO, kemudian balik lagi ke LIFO gitu. Itu sangat tidak konsisten sekali.
Jadi kalaupun mau ada terjadi perubahan, ya mungkin boleh saja karena memang kondisinya mengharuskan demikian, ada kebijakan yang mendasarinya gitu, tapi kemudian ada penjelasan. Tapi tidak juga sebegitu dinamis gitu konsistensinya ya, berubah-berubah gitu. Contoh realnya sebenarnya tadi ini seperti yang saya cerita di awal ya, mengenai apa perubahan metode accrual to basis, cash basis to accrual basis ya di pemerintahan gitu. Kan di 2015 dari tadinya kita cash based, kemudian ada transisi tuh dari tahun 2010 sampai tahun 2015, 5 tahun dulu cash to accrual namanya. Jadi dari cash, kemudian ke cash to accrual, kemudian 2015 ke full accrual. Nah, itu kan ada perubahan. Tapi perubahannya itu dijelaskan di CALK namanya kalau di pemerintahan, catatan atas laporan keuangan. Kalau di perusahaan ya itu nanti akan dijelaskan di annual report-nya ya, di income statement atau di neraca itu kan nanti akan ada catatan penjelas itu dijelaskan gitu. Itu contoh dari konsistensi. Termasuk misalnya apa ya? Misalnya penggunaan kurs, tadinya menggunakan kurs dolar, tahu-tahu tahun depan pakai kurs karena dia misalnya di Inggris dia pakai kurs pound sterling gitu. Nah, jadi tidak bisa apa tadi tidak bisa di comparable ya. Jadi tidak memenuhi kualitatif karakteristik comparable dan secara measurement principle pun ini tidak konsisten. Ya, seperti itu jadi. Nah, selanjutnya ada prudence, tapi di sini katanya see later. Jadi kita next ke slide berikutnya dulu. Oke. Materiality. Ini tadi sudah ya sebetulnya di mana tadi di awal-awal slide ya tentang karakteristik kualitatif ya. Tadi sudah materiality. Di sini mungkin tambahan mengenai ini apa nih? Example-nya aja ini sepertinya. For example, error of 1 million pound in expense item. Overall profit 500 million. Jadi ada pencatatan error 10 juta pada expense, pada biaya. Tapi perusahaan punya profit 500 juta. Nah, error ini dianggap tidak material karena hanya 2% dari profitnya. Begitu kata contoh di sini. Tidak materialnya ini juga menurut siapa gitu kan. Ada user yang berbeda mungkin yang menganggap 2% aja nih material nih gitu. Misalnya government. Government ya, kan dia menagih pajak berdasarkan em, net income. Net income itu kan tentu dihitung juga dari expense ya. Maka karena ada 2% kesalahan pencatatan ya, nilai net income-nya kan akan berubah. Nilai pajak yang bisa ditarik juga berubah gitu. Maka bagi government mungkin saja ini material. Tapi bagi investor mungkin, oh cuma 2% tidak material mungkin bagi mereka gitu ya. Nah, ini contoh materiality. Ini di bawah contohnya juga ya, saya jelaskan sedikit. Error of 10 million in expense item masih sama, ada error 10 juta pada pencatatan expense, tapi di sini sekarang profitnya hanya 20 juta. 10 juta salah catat, profit cuma 20 juta, setengahnya ya. Jadi dianggap ini material karena 50% dari profit ya. Ya ini sudah pasti sih karena nilainya besar sekali nih, sangat material sekali. Lalu contohnya juga di sini, bad debt expense described as salesperson expense. Jadi biaya tentang bad debt itu hutang apa ya? Tentang hutang ya, biaya-biaya hutang yang tidak bisa ditagih gitu. Diklasifikasikan atau dicatat sebagai salesperson expense. Nah, ini dari sisi terminologi aja sudah beda gitu kan. Berarti sumbernya aja sudah beda nih. Biaya yang satu tentang apa, yang satu tentang apa ya. Jadi dari sumber yang berbeda dicatat dengan nilai yang berbeda gitu. Sudah pasti ini tidak material karena bisa memberikan informasi yang misleading, yang menyesatkan gitu. Oke, jadi itu contoh dari materiality. Ini kan kalau next bisa gini ya. Oke, saya malah scroll. Nah, ini prudence. Tadi kan, ini lanjutan ya. Tadi sudah ada apa tuh? Konsistensi. Oh, yang pertama going concern ya. Going concern, accrual, konsistensi, dan prudence. Prudence ini sebetulnya kita sudah bahas sedikit sih ya di materi kedua kalau tidak salah gitu. Kalau teman-teman ingat tentang em,
prinsip kehati-hatian saat mencatat contingent liability. Jadi ada liability yang terjadi akibat keadaan yang tidak pasti di masa depan itu ya kan. Jadi harus menggunakan prinsip kehati-hatian gitu. Nah, tapi ini kok tidak ada penjelasan tambahan ya? Oh, ini nih ada ternyata. Kelewat. Kita kelewat. Oke. Nah, prudence ini dia ya ini isinya degree of caution gitu. Jadi derajat kehati-hatian gitu. Dan ini akan menjadi accounting judgment prudence ini terhadap kondisi dari uncertainty. Nah, tadi karena itu kan dia akan sangat digunakan dalam contingent liabilities ya. Prudence ini artinya perusahaan itu harus benar-benar sangat hati-hati ketika menstate informasi apapun pada laporan keuangan. Harus bisa mempertimbangkan banyak aspek, bisa melihat rules-rules yang ada, bisa analisa dulu frameworknya bagaimana, prinsipnya bagaimana gitu ya. Jadi tidak asal menampilkan saja, menyajikan saja gitu dari data-data yang ada, khususnya untuk informasi-informasi yang uncertainty, yang tidak pasti. Nah, ini contohnya inventory stock valuation. Oh, inventory dalam kurung stok gitu. Jadi valuation itu kan penilaian ya, penilaian kembali atas persediaan. Persediaannya ini persediaan stok. Nah, ini maksudnya stok saham atau stok persediaan nih. Kita anggap aja lah stok stok saham gitu ya. Tapi saham sepertinya nggak ada stoknya ya. Jadi ada penilaian dari inventory, kemudian eh, kita tidak bisa memastikan, perusahaan tidak bisa memastikan nilai-nilai yang stoknya sudah terjual. Nah, ini artinya perusahaan kan nggak tahu ya berapa banyak nanti stok yang akan terjual. Berarti ini di sini adalah inventory of goods ya, barang jadinya. Dia kan nggak tahu bagaimana respon masyarakat, respon konsumen terhadap produknya dia gitu. Dia tidak akan tahu berapa banyak stok yang akan dijual, sehingga saat melakukan valuasi penilaian, dia harus punya measurementnya yang tervalidasi gitu, yang sudah mempertimbangkan banyak hal ya. Akhirnya dia menggunakan metode valuasi yang ini gitu kan. Ada beberapa metode valuasi. Mungkin nanti akan kita belajar di sesi-sesi berikutnya ya. Jadi ketika menentukan itu dia benar-benar hati-hati mempertimbangkan banyak aspek gitu. Kurang lebih ya contohnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut sebentar. Oke, ini. Nah, ini jadi secara teknis yang dilakukan gitu untuk menerapkan prudence principle itu, pertama perusahaan harus menghindari overstatement of asset. Perusahaan harus menghindari penyajian aset yang berlebih-lebihan. Itu harus aset ini disajikan dengan nilai yang wajar, tidak boleh berlebihan. Misalnya ada penjualan gitu kan yang masuk sebagai aset ya. Ada penjualan yang mungkin tidak pasti kemarin kalau tidak salah ada contoh misalnya pembeli ini membeli tapi kemudian saat dikirim dia alamatnya tidak bisa ditemui gitu ya. Kemarin ada kalau tidak salah contoh seperti itu untuk kuis kita gitu. Itu kan maka akan ada eh, revenue yang belum pasti diterima gitu. Nah, untuk hal yang seperti ini, maka tidak boleh disajikan. Kalau disajikan akan menjadi overstatement gitu. Atau perusahaan misalnya benar-benar melakukan bad practicing. Aset tanahnya misalnya hanya ada satu tapi dicatat dua gitu dan atau satu tapi dengan nilai sekian tapi dicatat lebih besar. Nah, itu kan sudah melakukan bad practicing ya. Tapi jika kita anggap tidak terjadi bad practicing, artinya mereka hanya memang murni keliru, maka prinsip prudence ini akan menggait mereka untuk menghindari hal-hal seperti tadi. Kemudian juga tidak boleh melakukan understatement of liabilities. Nah, dari sisi liabilitiesnya ini malah tidak boleh dikurang-kurangi gitu. Kalau ada hutang senilai sekian ya sekian gitu, tidak boleh disembunyikan. Misalnya tahun ini perusahaan punya hutang $1.000.
dan akan lunas di Januari awal di tahun depan gitu. Tapi lalu direkturnya bilang ke manajernya, mungkin ya manajer accountingnya, udahlah nggak usah kita catat lah, tahun depan juga toh lunas gitu. Nggak usah lah kita catat di tahun ini, di periode ini. Nah ini kan akan terjadi menyalahi prudence ya, jadi ada understatement of liabilities. Nah seperti itu contohnya. Overstatement dan understatement ini pada laporan keuangan akan berakibat terhadap overstatement profit. Dan ini sangat tidak baik gitu bagi pelaporan keuangan. Maksudnya overstate profit yang tinggi oke, tentu baik, tapi profit tinggi yang tidak disertai dengan keadaan sebenarnya itu akan menjadi sebuah accounting fraud ya, accounting bad practicing accounting tadi gitu. Nah, tapi kenapa demikian? Kok saat kita mencatat aset lebih besar dan kita mencatat liabilities lebih rendah, kenapa jadinya profitnya yang lebih tinggi? Gitu. Kenapa demikian? Ini ada penjelasannya. Kalau kalian ingat tentang accounting equation, basicnya, itu kan aset dikurang liabilities sama dengan equity. Nah, di equity ini ada apa? Ada rumusan turunannya ya. Mudah-mudahan masih ingat. Di equity ini ada owner's capital ditambah revenue minus expense. Revenue minus expense akan menjadi net profit atau net income. Maka ketika aset naik, mau tidak mau, yang di sisi kanan, equity juga naik. Equity naik, ada kemungkinan ya revenue-nya juga naik gitu, profitnya juga naik gitu ya. Saya kasih contoh deh, biar gampang. Tapi mudah-mudahan sih sudah memahami ya. Tapi ini untuk tambahan aja, sekaligus nanti yang tidak hadir, Feby ya tidak hadir, jadi dia bisa lebih paham nih. Kita pakai contoh, misalnya apa ya? Misalnya aset saya tulis A ya. Asetnya misal 100 gitu. Terus liabilities-nya saya tulis L. Liabilities-nya misal berapa ya? Berapa nih? 10 deh yang nggak usah banyak-banyak gitu. Maka sisanya adalah apa? Nih. Maka sisanya kan akan menjadi seperti ini kan? Aset dikurang liabilities sama dengan equity ya. Nah ini kan aset. Oh salah maaf. Oh nggak bisa dihapus. Gimana ya penghapus nih? Sebentar nih. Saya ulangi. Saya tulis samping. Aset dikurang liabilities sama dengan equity gitu ya. Aset kurang liabilities sama dengan equity. Kita pakai rumus turunannya. Aset kurang liability sama dengan equity ini kan bisa di breakdown lagi menjadi owner's capital, saya tulis aja cap, ditambah revenue kurang expense. Revenue kurang expense net profit. Jadi kita langsung aja ya. Ditambah profit gitu. Oke. Nah, misal aset ini tadi 100, liability 10, 100 kurang 10 sama dengan equity. Equity-nya mau nggak mau 90 ya. Equity 90 gitu. 90. Oh iya, satu lagi deh. Owner's capital-nya kita ketahui juga misalnya 10 juga deh. Owner's capital. Biar lebih mudah nih. Owner's capital kita ketahui nilainya 10. Maka ya kita kembali lagi ke persamaannya. Maka ketika asetnya 100, kemudian liabilities-nya 10, sama dengan owner's capital-nya 10, profitnya berapa? Nah, ini. Profitnya berapa kalau begini? Profitnya akan berapa nih kira-kira nih? Coba, siapa nih? Kok nggak bisa kebuka? Berapa kira-kira profitnya? Adrian, Nathan, Nathan, Joe ya? Helena, berapa profitnya jika persamaannya seperti ini nih? Adrian mungkin bisa? Halo?
Bentar, Miss, masih bingung. Ini kan aset 100. Kan rumusnya aset dikurang liabilities sama dengan capital ditambah profit, ya kan? Iya dong. Nih yang ini nih, yang bawah nih, Adrian nih. Ini 100 dikurang 10 kan 90 ya. Berarti sama dengan 10 ditambah berapa nih? Kan harus kanan kiri sama. Berapa? Adrian tahu? Halo. Hmm, 100 ditambah, Berapa? Kan 100 kurang 10, 90 dong. ya, Ya, maka 10 ditambah berapa biar jadi 90? 80, Miss, Iya, 80. mudah kan? Ya kan? Gini ya. Oke. Nah, ini saya mau menjelaskan yang ini aja sih yang eh, kenapa tadi kalau overstatement aset atau understatement liabilities ini akan menyebabkan overstatement of profit. Nah, ini profitnya nih ya. Ini yang warna, ganti warna deh. Yang warna merah asetnya. Oke. Yang warna orange liabilitiesnya. Nah, sekarang kita misalnya perusahaan ini overstatement aset. Asetnya tadinya 100, tapi diakui sama dia menjadi 110 gitu. Liabilitiesnya tetap 10. Capitalnya tetap 10. Maka profitnya jadi berapa? Coba, Joe atau Helena? Nih, asetnya, Joe mungkin nih, Joe udah unmute nih, Joe. Ya, Miss. Gimana, Joe? Ini misalnya kan perusahaan melakukan overstatement aset nih. Asetnya tadinya 100, malah diakui jadi 110 nih. Yang warna merah aset nih ya, yang saya buletin merah. Ya, Mas. Kemudian liabilitiesnya 10. 110 kurang 10, berapa? Berapa? Kah itu? Yang ditanya ini, profitnya jadi berapa nih? 110 dikurang 10 sama dengan 10 ditambah titik-titik. Jadi berapa tuh profitnya? Sama, Miss, kayak yang tadi, Miss, 60. Hah? Berapa, Jo? 90. 90 ya? 90 kan, Jo? Jawabnya, Jo? Iya, Miss. Oh ya, oke. Oke, Jo, bener kok. Nggak usah takut, Jo. Oh, Iya, bener ya. Nah, jadi ya. apa yang kita bisa lihat di sini? Jadi yang bisa kita lihat, nih, yang bisa kita lihat apa nih? Oh, tunggu saya catat dulu tadi. Kata Jo 90. Kita catat di sini 90. Nah, jadi yang bisa kita lihat di sini kan profitnya tadinya, aduh gimana sih ini annotate. Nah, ini kan profitnya tadinya kan 80 nih dengan penyajian data yang sebenarnya gitu. Tapi ketika dia men-state lebih tinggi asetnya dia aku jadi 110, profitnya juga jadi lebih tinggi kan, naik 90 gitu. Yes. Naik. Begitupun nanti pada saat liabilitiesnya juga diturunin gitu. Jadi misalnya liabilitiesnya tadinya 10 cuma diakui menjadi 5 gitu. Maka kan 100 dikurang 5, 95. Terus 10 jadi ditambah berapa tuh biar jadi 95? 85 ya gitu. Jadi kan profitnya malah tetap tinggi gitu. Intinya overstatement aset atau understatement liabilities pengaruhnya ke profit yang tinggi gitu. Nah, ini tentu akan sangat merugikan para user eksternal karena ada informasi yang dilebih-lebihkan karena tidak prudence tadi gitu. Ya, seperti itu. Jadi em, oke, saya clear all drawings dulu. Nah, oke, sampai sini dulu deh. Sampai dengan karakteristik kualitatif dan juga sampai dengan measurement principle, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Gimana? Sudah memahamikah? Ini masih konseptual sih. Apakah sudah bisa paham? Tadi sudah saya berikan contoh-contoh, mudah-mudahan bisa dibedakan ya.
Tadi prudence tuh yang kayak gimana sih gitu kan? Namanya kehati-hatian, tapi tuh realnya tuh ngapain accounting dengan prudence ini gitu. Jadi tadi sudah ada contoh-contohnya. Gimana nih? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Adrian, Joe, Helena, atau lanjut? Lanjut, Miss. Lanjutnya kita kuis ya. Kita kuis tentang tentang yang tadi aja sih sebenarnya tentang si karakteristik kualitatif sama juga tentang measurement principle. Kita seperti kemarin kita akan jawab bersama-sama tapi teman-teman jawab satu persatu dulu gitu. Nanti akan saya bantu ya. Oke. Kuis yang pertama. Ini jadi tentang apa nih? Tentang kualitatif ya, kualitatif karakteristik. Di sini ada 5 statement. Dari kelima statement ini, satu persatu ya, coba kalian tentukan itu akan masuk ke dalam karakteristik yang apa gitu. Ya, ada 5, kita bertiga, jadi nanti ya ada yang satu orang 2 kali lah gitu. Siapa yang mau memulai? Adrian atau Joe atau Helena dulu nih? Joe ya, yang udah nggak unmute. Bisa ya, Joe? Halo, Ya, Miss. halo Joe. Oke, Joe, yang nomor 1 nih Joe. Direktur bilang gini, we do not need to tell shareholder about loss. Jadi direkturnya bilang kalau kita itu perusahaan tuh nggak perlu deh ngasih tahu kepada pemegang saham kalau kita punya eh, apa nih, punya inventory yang rusak, punya persediaan yang rusak senilai 2.000 pound gitu ya. Jadi ada persediaan rusak senilai 2.000 pound dan direkturnya ini bilang nggak usah tuh kasih tahu ke perusahaan gitu. Karena operating profit kita, karena laba perusahaan itu 60 juta kok gitu. Jadi cuma ada 2.000 doang yang rusak, nggak usah deh dibilang karena laba kita 60 juta nih. Nah, ini termasuk ke dalam karakteristik yang manakah gitu. Ada pilihannya sih di sini, apakah dia masuk relevance, faithful, comparability, verify. Nah, coba kira-kira yang mana nih, Jo? Relevan sih, Miss. Apa, Jo? Relevan. Relevance kenapa? Karena masih untung kok 60 juta. Jadi nggak perlu dikasih tahu kalau itu Oke, masih menguntungkan. oke. Nggak apa-apa kecuali sudah balance nih. Iya, iya, Jadi betul. kita benar rugi. Labanya Oke. udah nggak minus. Yes, yes. Jo, alasannya betul, tapi jawabannya salah. Oh, timeline sih berarti. Alasannya betul, benar itu alasannya, tapi itu masuknya materiality. Tadi Oh, kan materiality material. kan gitu ya. Ini nilainya, nggak material kok gitu. Bener kan tadi Jo ngomong gitu ya. Nggak material, cuma 2.000 kok. Orang kita untungnya sampai 60 juta gitu. Jadi tidak material kan. Alasannya alasannya betul. Very good. Jadi ini masuknya ke materiality ya. Kalau relevance tadi kan informasinya relevan nggak nih disampaikan gitu ya. Ini sebenarnya ya bisa juga sih masuk ke relevance gitu. Tapi kan di sini justru dia menghalangi eh, karakteristik relevance ya, karena malah tidak disampaikan gitu sama dia informasi 2.000 ini. Oke, good, Jo. Oke, Adrian ya, nomor 2 ya, Adrian. Oke, Miss. Oke. Jadi shareholder nih dia bilang saya lebih prefer di balance sheet ini menceritakan tentang current market value. Jadi menceritakan tentang nilai pasar dari tanah ya. Jadi si shareholder ini lebih pengen balance sheet ini isinya informasi nilai pasar tanah senilai 20 juta dibanding isinya biaya perolehannya senilai 5 juta. Walaupun kata dia market values mungkin saja berubah dan berfluktuasi, tapi nggak masalah. Dia maunya pokoknya current market value aja deh gitu. Apa nih kira-kira? Masuk karakteristik manakah dia?
untuk si shareholder ini selaku pemegang saham. Gimana, Adrian? Apa ya, Miss? Coba deh, menurut Adrian dulu deh apa deh, nanti saya koreksi. Kira-kira apa tuh? Tadi kan pengertian Timelines? timelines itu kan laporannya harus tepat waktu, Oh, ya kan? Faithful representation. Faithful representation masih oke sebetulnya, walaupun masih ada yang lebih tepat lagi gitu. Faithful representation ini kan laporannya itu harus apa tadi, harus tidak bias, harus netral, harus bisa meyakini kan, harus netral, harus complete, harus free from error ya. Di sini kan tidak ada informasi bahwa laporan ini tuh salah atau enggak gitu ya. Tapi ini lebih ke relevance karena si shareholder ini berpikir eh nilai pasar itu lebih relevan untuk kondisi saat ini gitu kan. Dia ngomong tuh, although I know the market value is fluctuative, tapi bagi saya it's okay, it's relevance gitu. Bagi dia itu relevan karena nilai pasar saat ini mungkin bagi shareholder ini kan pemegang saham ya, dia ya, dia bisa lebih tahu nih di pasaran tuh berapa gitu. Aset perusahaan di pasaran nih berapa nilainya gitu. Oke, Oke, Miss. clear Adrian ya? Oke, Helena. Ya, Miss. Helena nomor 3 ya. Ya, jika perusahaan merubah penilaian itu nih, penilaian persediaan. Jadi perusahaan merubah cara perhitungan persediaan, tadinya menggunakan FIFO, Ya. tadinya menggunakan average cost, lalu sekarang pakai FIFO. Intinya dia melakukan perubahan nih dari pencatatan perhitungan persediaan. Ada perubahan. Nah, analis ini pengen dapat alasannya, kenapa ada perubahannya gitu. Kenapa apakah profit ini bisa dievaluasi dengan same basis, karena ada dua perbedaan tadi. Ada dua perbedaan, apakah profitnya bisa tetap dievaluasi nih dengan basis perhitungan yang berbeda gitu. Apa ini tadi? Tadi ini sudah ada ini contohnya malah. Tadi saya bahas tentang FIFO, LIFO. Jadi ada perbedaan. Comparability bukan, Miss? Comparability itu oke juga ya, karena tidak bisa di-compare ya. Di sini ada bahasa last year profit. Oke, itu ya itu paling tepat sih. Tapi sebenarnya di kuis ini dia minta nih choose one or more karakteristik gitu. Jadi sebenarnya tadi dari soal 1, 2, 3 tuh ada pilihan lain. Tapi saya pilih yang paling mendekati saja. Oke, comparability itu yang paling mendekati. Kenapa Helena kira-kira? Why it's comparability? Karena ini membandingkan gitu loh, Miss, antara yang Vivo itu. Mm-mm. Ya, jadi nggak bisa dibandingin ya. Tadinya pakai average cost, sekarang pakai Vivo gitu, nggak bisa dibandingin. Jadi si analis ini pengen kasih alasannya dong kalau emang lo mau berubah gitu ya intinya. Kalau emang perusahaan ingin merubah kebijakannya, kasih alasannya dong gitu. It's okay, tapi sebenarnya berubah, tapi harus ada alasannya gitu. Oke, good Helena. eh Nomor 4 kembali ke Jo lagi ya Jo. Siap. Oke Jo. Oke Jo nomor 4. Perusahaan melaporkan bahwa sudah membayar komisi dari penjualan overseas, penjualan di luar negeri gitu ya. Pokoknya intinya perusahaan lapor bahwa dia udah bayar komisi. Ini yang ngomong regulator nih, harap dicatat. Yang ngomong adalah pemerintah. Pemerintah bilang kalau perusahaan udah laporin komisi atas penjualan di luar negeri, anggap gini deh kita ganti soalnya. Kalau perusahaan udah melaporkan keuntungan dia di luar negeri, maka si pemerintah berharap dia tidak akan menemukan eh, di kemudian hari ada eh, penyalahgunaan gitu dari laporan ini, ada kekeliruan dari laporan ini, dan bahwa
commission ini bukan merupakan nih bribes to local official itu kayak merupakan sogokan gitu. Jadi sebenarnya si commission on oversales ini emang commission on oversales, benar-benar komisi kepada penjualan, bukan untuk sogokan kepada pihak pemerintah gitu. Apakah ini kira-kira, Jo? Ya. Gimana, Jo? Dicoba aja dulu, Jo. Ya, Miss. Ini lagi. Oke. Apa, Jo udah jawab belum? Belum. Oh, tadi bilang sebentar ya? Oke, kita tunggu Jo menjawab. Tadi yang terakhir bilangnya apa, Miss? Yang pengertian nomor 4 ya? Iya. Oke. Yang terakhir ini jadi kalau intinya nih, kalau perusahaan udah ngelaporin di dalam laporan keuangannya, dia melaporkan bahwa ada komisi penjualan. Pemerintah tidak berharap, tidak ingin bahwa ternyata di kemudian hari laporan komisi penjualan itu ternyata bukan komisi penjualan, tapi sogokan kepada local official, kepada pemerintah setempat gitu intinya. Oh, iya berarti itu udah terverifikasi nih, verifiability. Oke, good. Betul. Iya. Coba kasih alasan yang lebih dengan penjelasan yang lebih akademis coba. Tadi berdasarkan materi. Jadi gimana? Why it's verifiability? Karena Karena si perusahaannya udah melaporkan kepada pemerintah ya, Miss. ya karena Nah, laporan informasi apapun yang dilaporkan oleh perusahaan ini harus bisa diverifikasi sesuai dengan bukti-buktinya, ya, dan tidak boleh ada verifikasi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau memang commission on overseas sales atau pembelian equipment ya, tadi contoh yang saya berikan ya, itu benar-benar beli equipment gitu. Ya, tidak dipalsukan datanya. Ternyata itu untuk hal yang lainnya gitu. Oke. Yang terakhir nih Adrian lagi deh ya. Masih ada Oke, kok Miss. soalnya berikutnya. Oke, Adrian nomor 5. Ini direktur yang ngomong ya. Direktur perusahaan itu bilang, kita sudah punya profit atas penjualan minuman kita, tapi kita rugi di penjualan makanan ya. Jadi perusahaan untung di penjualan minuman tapi rugi di penjualan makanan. Lalu di catatan akunting, jadi di catatan akunting si direkturnya ini minta agar pencatatannya itu, penyajian di laporannya itu langsung digabungin, ditotalin aja food and drink sales gitu. Jadi nggak kelihatan tuh food loss-nya berapa, kerugian di makanannya berapa, keuntungan di minumannya berapa gitu. Jadi tersamarkan tuh karena si direkturnya nih minta laporannya digabung aja langsung menjadi food and drink gitu ya. Nah, it will mean that the annual-nya. Jadi ini artinya annual report-nya akan memberikan detail yang kurang kepada shareholder. Tapi di sisi lain ini akan memberikan informasi yang baik untuk kompetitor karena kan tidak terlihat kerugiannya gitu karena yang kelihatan cuma keuntungannya. Apakah ini karakteristik seperti apakah yang disampaikan oleh direktur ini? Gitu. Understandability, Miss. Understandability tadi bahwa laporan itu bisa dipahami oleh berbagai user, ya kan? Kalau ini dia lebih ke apa tadi? Tadi saya kasih contoh, misalnya persediaan itu kan harusnya bisa tuh di detail, raw material sendiri, goods sendiri, ya kan? Tadi ada kan saya contoh seperti itu kan? Ya, lebih kemana ini jadi lebih ke materiality sebenarnya kan? Di sini sebenarnya udah ada tulisan nih. It will mean the annual report is less detailed. Jadi kalau materiality itu kan satu informasi aja nggak ditampilkan atau disamarkan gitu, digabung ke yang lain, itu punya nilai material yang berbeda nih untuk si user. Di sini kan untuk si shareholder dia akan menjadi tidak bisa menentukan keuntungan real dari perusahaan ya gitu. Sedangkan kalau bagi kompetitor katanya malah bagus bagi perusahaan karena
perusahaan ini bisa dilihat keuntungannya baik gitu, loss-nya nggak kelihatan gitu ya. Jadi ini lebih tepatnya materiality gitu. Oke? Oke, Miss. Setuju nggak nih dengan jawaban saya nih? Setuju ya? Ini kita akan diskusi karena sebenarnya soal ini dia bisa minta choose one or more ya. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain, oh ternyata ini juga cocok kok gitu. Kalau tadi Adrian jawab ini understandability, kenapa kira-kira yang bikin Adrian berpikir demikian gitu? Karena yang ngomong direkturnya, Miss. Mm-mm. Kalau yang ngomong direkturnya bukannya malah akan bias. Ya, tadi kan ada tuh bias, faithful representation. Direkturnya nggak boleh ngasih pandangan subjektif, ya kan? Nah, jadi kalau understandability ini bukan masalah siapa yang berbicara, tapi lebih kepada bahasa-bahasa yang ada di laporan keuangan ini mudah dimengerti gitu, bahasa-bahasanya ya. Jadi misalnya apa? Misalnya persediaan, kemudian sama dia ada informasi tambahan di bawahnya. Persediaan perusahaan ini diperoleh dari bla 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 gitu kan. Kemarin kan kalau kita lihat annual report Unilever ya untuk soal di sesi pertama ya, kan ada penjelasan tambahannya. Itu bisa dimengerti gitu orang awam saat melihat, oh persediaan itu ini gitu. Dia nggak pakai bahasa-bahasa susah, misalnya persediaan pakai bahasa-bahasa yang puitis jadi apa gitu. Apa ya misalnya barang yang sudah tidak dipakai dan digunakan lagi oleh perusahaan namun akan digunakan misalnya kayak gitu pakai bahasanya. Jadi membingungkan. Nah, lebih ke seperti itu penyajiannya sulit gitu saat baca apa sih ini gitu ya. Lebih ke situ. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau ada soal-soal seperti ini atau nanti teman-teman lihat laporan keuangan bisa tahu karakteristik apa aja yang ada di laporan keuangan itu ya. Kita tetap akan lanjut ke kuis kedua ya. Ini untuk mereview tadi kan karena saya jatuhnya bercerita ya. Nah, sebenarnya ini saya udah kasih jawabannya. Kelihatan. Nah, karena ini konseptual jadi kuis ini saya rasa perlu gitu. Jadi ada contoh-contoh, contoh nyata gitu dibanding tadi kan pengertiannya seperti ini gitu. Mungkin kalian jadi akan kurang bisa memahami. Miss, Yes? yang quiz 4,1 boleh di ini lagi gak, Miss? Jawabannya apa aja nomor 2 itu tadi ini ya yang dijawab dia. Ini? Nomor 2. Ini nomor 2, Jo, shareholder. Relevance. Oh, iya ya. Saya screenshot dulu. Tapi tadi Jo bilangnya apa ya? Yang Materiality. Mana, nomor 1, Miss? Ya. Relevan. Iya, betul ya. Oke. Atau materiality juga. Nah, ini kan sebenarnya ada dua nih. Kalau teman-teman lihat nih, saya tadi nomor 3 kata Helena comparability benar, tapi ada juga faithful representation gitu. Jadi bisa ada dua jawaban dari satu statement ini bisa diartikan ke dalam beberapa karakteristik gitu kalau kita breakdown lagi ya. Tapi tadi kan kita ambil yang paling apa ya istilahnya yang paling mendekati gitu ya. Nanti ini teman-teman nanti saya share deh kuis dan jawabannya ya untuk dibaca ya. Oke? Lanjut ya. Jo jawab yang kata Jo ini dia tau gitu nggak usah nanya. Jo, Jo nomor 1 ya Jo. Nggak apa-apa ya Jo. Ya. Oke. Nah, kalau yang sekarang ini tentang measurement principle. Tadi ada 4, going concern, accruals, konsistensi, prudence. Saya ulangi dulu, tapi singkat aja. Going concern intinya kalau perhitungan perhitungan akunting ini mengasumsikan perusahaan ini akan terus beroperasi di masa depan gitu. Itu intinya. Perusahaan akan terus beroperasi di masa depan, jadi harus ada perhitungan yang mempertimbangkan hal itu. Accruals tadi sudah banyak di video disampaikan di materi kemarin sampaikan lah ya, udah paham ya lah ya. Accruals jika perusahaan mencatat transaksi baik pembelian maupun hutang gitu ketika terjadinya, bukan saat cash-nya keluar. Jadi saat terjadi, saat invoice-nya udah keluar atau saat barangnya udah dikirim ke customer, customer udah terima, itu udah dianggap terjadi. Padahal cash-nya belum diterima. Itu accrual. Konsistensi. Kalau laporan keuangan ini konsisten dari tahun ke tahun, ya.
Jadi nggak berubah. Tahu-tahu metode ini, metode A, metode B, metode J gitu. Tapi konsisten dari tahun ke tahun. Kalaupun ada perubahan, harus ada reasoningnya. Prudence adalah kehati-hatian. Harus ini terkait hal-hal yang eh, uncertain condition, kondisi-kondisi yang tidak pasti gitu. Kalau di prudence ini ya, gitu. Oke, sekarang Joe nomor 1. Ini direktur yang ngomong. Direktur bilang gini nih, apa nih? The fixed asset, aset tetap dari bisnisnya ini dilaporkan dengan nilai depresiasi menggunakan historical cost, menggunakan biaya perolehan. Karena perusahaan berharap bahwa perusahaan ini akan terus continue existence, akan terus eksis gitu, akan terus eksis di masa depan, di foreseeable future ya, di masa depan benar. The market value is much higher. Nilai pasar mungkin akan lebih tinggi, tapi tidak relevan karena dia tidak berniat menjual aset tersebut. Nah, jadi intinya direktur yang ngomong, fix aset ini saya mau laporkannya dengan metode depresiasi historical cost. Historical cost itu artinya dilaporkan sesuai nilai perolehan karena direktur beranggapan perusahaan kita akan terus ini kok akan terus eksis sampai masa depan gitu. Jadi kita harus laporin depresiasinya ya. Walaupun nilai pasar ini lebih tinggi daripada historical cost, tapi saya rasa nggak relevan nih kata direktur. Karena asetnya tuh bukan buat kita jual loh. Ini memang untuk aset ini memang untuk sebagai apa sih pembangun bisnis gitu, bukan untuk tujuan dijual gitu. Kalau dijual baru mungkin pencatatannya dengan nilai pasar. Nah, ini apa nih kira-kira? Ini clear banget sih sebenarnya ada kata kunci di sini yang very clear gitu mengenai measurementnya. Apa Jo? Ya, Kira-kira Jo? itu Miss. Apa Jo? Gimana Jo? Eh, going concern. Yes. Betul sekali. Kenapa tuh Jo? Kata kuncinya Karena apa tuh? Mm-mm. dia bilang perusahaan ini akan terus ada di masa mendatang. Iya. Jadi dia harus memperhitungkan depresiasi ya gitu ya. Intinya gitu. Tapi kalau ternyata perusahaan akan bangkrut nih tahun depan, maka asetnya itu nggak dihitung pakai depresiasi lagi tuh. Dia hitung aja nilai pasar gitu. Karena kan kalau bangkrut biasanya perusahaan jual-jual aset. Jadi Ya. ya udah asetnya seharga pasar aja deh. Sekarang harganya berapa orang mau dijual kok gitu. Tapi karena ini perusahaan mau beroperasi terus, jadi asetnya dicatat sebagai eh, dicatat depresiasinya gitu intinya. Nilai manfaat sampai beberapa tahun ke depan harus tetap dilaporkan. Oke, good. Jo, Helena dulu ya. Tadi kan abis Adrian ke Jo lagi. Helena nomor 2 ya, Helena. Ya, Miss. Oke, nomor 2 ini yang berbicara adalah auditor. Auditor insisting. Auditor mendesak gitu ya, memaksa, memaksa perusahaan untuk menaikkan nilai provisinya dari 2% ke 2,5% karena ada resesi di antara karena ada perbedaan antara data customer dan financial statement harus menjelaskan hal itu ya. Jadinya ini intinya si auditor ini minta perusahaan waktu nyatet itu nyatet penyisihan ya. Doubtful debt itu penyisihan piutang tak tertagih gitu. Penyisihan piutang tak tertagihnya tadinya mungkin perusahaan nyatetnya 2%, tapi kata si auditor enggak, catat 2,5%. Karena perusahaan ini belum mempertimbangkan nih ada resesi nih, ada resesi keuangan gitu. Dan financial statement harusnya mempertimbangkan itu. Orang ada resesi kok malah nggak dipertimbangkan gitu keadaan itu gitu. Nah, ini adalah what kind of measurement principle ini di sini. Prudence. Yes, prudence. Very good. Kenapa prudence, Helena? Why it is prudence? Ada kata kunci juga sebenarnya di sini. Gimana, Helena?
Gimana, Hel? Halo? Apa ini ya? Keluar dari... Masih ada nggak sih, Helena? Ada, Miss. Masih bingung? Prudence-nya udah bener loh, Helena. Tadi kan prudence kehati-hatian. Coba deh, kira-kira aja deh, Helena. Coba jawab dulu, nanti saya tambahkan gitu. Kenapa menurut Helena ini tadi jawabannya prudence? Karena si company itu meminta kebijaksanaan itu loh. Mm-mm. Untuk auditornya tadi menaikkan itu ya, menaikkan piutang tak tertagih ya. Oke, Iya, ya. Itu make sense juga. Tapi kata kunci yang paling gampang sebenarnya, prudence itu kan tadi terkait apa? Uncertain condition, terkait contingent liabilities tuh, kalau kemarin teman-teman ingat, hutang-hutang yang tidak pasti gitu ya. Nah, ini kan ada uncertain condition nih, ada recession nih di sini ya. Karena ada recession, maka sebenarnya perusahaan tuh harus hati-hati banget menetapkan debts, nilai piutang tak tertagihnya gitu. Dan auditor ini mengecek nih perusahaan masih salah nih penetapannya, masih kurang hati-hati, masih ada 0,5% yang belum diakui karena si recession-nya ini nggak dipertimbangkan. Nah, gitu. Tapi jawabannya sudah baik, hanya alasannya seperti itu ya. Jadi, kalau alasannya salah, sebenarnya nanti jadi bingung juga kok prudence gitu. Nomor 3, Adrian ya. Adrian, ready? Ya, Miss. Oke. Ini sekarang analis. Analis tuh kan financial analis ya. Jadi dia biasanya yang ngasih konsul gitu buat investor ya. Analis atau buat perusahaan juga, tapi bukan auditor nih kalau analis biasanya. Nah, analis ini bilang kalau dia punya masalah gitu dalam men-tracking tuh melacak. Dia punya masalah itu apa ya jadinya? Ya jadi dia punya kendala gitu, punya masalah. Kalau masalah kayaknya apa gitu problematika banget. Jadi dia punya kendala dalam melacak kebijakan depresiasi perusahaan gitu. Nah, ini punya beberapa perusahaan itu punya beberapa airport ya di sini contohnya. Berarti land ya, ya tanah gitu ya punya beberapa airport. Dan selama 3 tahun terakhir harusnya masa manfaatnya ini sudah meningkat dari 30. Oh bukan, jadi pencatatannya selama 3 tahun terakhir ini meningkat dari 30 ke 50 dan sekarang malah dicatat 100 tahun gitu. Jadi dia berubah-berubah nih, ya jelas nih, ini gampang nih, dia berubah-berubah nih. Tadinya 3 tahun terakhir dia nyatet 30, tahu-tahu misalnya naik jadi 50. Sekarang kok dicatat nih masa manfaat ya, nilai manfaat jadi 100, kan dia akan merubah perhitungan depresiasi. Nah, jadi si analis ini bingung, susah nih men-tracking sebenarnya gimana sih kebijakan perusahaan gitu. Nah, itu kira-kira masuk ke dalam measuring principle yang apa? Nih gampang nih. Ada perubahan, berubah-ubah gitu. Silakan Adrian. Konsistensi, Miss. Yes, konsistensi itu clear. Kenapa konsistensi? Karena dia terus catat dari 30 tahun, 50, terus 100. Nggak konsisten ya perusahaan ini ya jadinya. Iya, Miss. Nah, ada satu lagi sebenarnya nih yang juga apa ya cukup kuat di sini. Kan dia ngebahas depresiasi ya. Jadi kalau ada depresiasi itu pasti kita akan terkait dengan going concern juga gitu. Jadi si konsistensi oke, it's clear dan itu juga benar karena dia nggak konsisten. Selain nggak konsisten, tapi kita sekarang lihat dari cara dia mengukur depresiasinya, maka ini akan masuk ke dalam going concern principle gitu ya. Tapi itu sudah paling tepat sih konsistensi lebih lebih jelas terlihat di sini ketidakkonsistenannya. Kemudian nomor 4 siapa nih? Joe tadi kan udah nambah ya. Adrian udah berapa ya? 2 ya? Adrian 2 kan baru jawab 2 soal ya? Iya, Miss. Kalau Joe udah 3 nggak sih? Atau masih 2 juga? Dua, Miss. Oke, Aku ya berarti. aku 3, Miss. Tadi Oh, udah yang 3. sebelumnya ini 2.
Oh, sama yang Sama yang analis. ini jadi 3. Oke. Berarti 4 dan 5 ini untuk Jo dan Helena ya. Jo dulu ya. Nomor 4 ya, Jo. Oke. Bisa ya, Jo? Bisa. Ini auditor sekarang yang berbicara. Dia bilang dia punya masalah serius nih, gitu. Dia meragukan kemampuan perusahaan ini untuk memperbaharui catatan bank overdraft. Jadi bank overdraft itu perusahaan itu kan punya saldo misalnya 500. Tapi dia mau menarik lebih dari 500 gitu. Nah, ada metode seperti itu di perbankan, bank overdraft. Intinya sih dia ngutang ke perbankan karena dia mau narik melebihi saldonya. Tapi auditor ini ragu gitu kemampuan perusahaan untuk memperbaharui eh, informasi tersebut gitu. Karena nah kan at next month review meeting with bank ya untuk memperbaharui informasi tersebut gitu. Karena pada rapat peninjauan bulan depan di bank itu mungkin ada perbedaan gitu intinya ya. Nah, kemudian perusahaan ini harus memberikan informasi kepada shareholder, memberikan warning tentang implikasi dari financial statement atas bank overdraft itu. Gitu. Jadi intinya gini. Jadi intinya si auditor ini nggak yakin perusahaan ini sudah merenew itu artinya mengupdate data gitu lah ya. Auditor nggak yakin bahwa perusahaan sudah ngasih data terkini tentang catatan hutangnya, gitulah yang gampang. Bank overdraft kan tadi hutang, catatan hutangnya kepada bank pada saat meeting dengan bank gitu, meeting dengan bank di minggu depan gitu. Nah, jadi auditor minta agar company ini ngasih informasi terkait implikasi dari si hutang dengan perbankan yang akan di apa? Yang akan di-assess minggu depan, bulan depan ya, maaf, yang akan di-assess bulan depan itu ke dalam financial statement-nya gitu intinya. Gitu, kurang lebihnya agak sulit ya bahasanya ini memang. Gitu, tapi bisa dipahami nggak, Jo? Bisa sih, Miss. Bisa ya? Oke. Nah, jadi itu termasuk apa, Jo? Jadi dia ngomongnya nggak ini sih ya, Miss ya. Punya Jadi keraguan serius gitu ya. iya dia ragu nih, Terhadap ragu. Mm-mm. kemampuan perusahaan. Ya, gitu. Dan ada dua kata kunci sebenarnya. Sudah dia ragu, si auditornya juga minta bahwa si hutangnya itu hutang at next month ya. Berarti kan ada hutang apa tuh? Ada hutang payable gitu, hutang belum belum dibayar. Hutang yang belum dibayar ya. Emang hutang ya belum dibayar ya. Ada hutang yang belum dibayar yang dia minta si auditor untuk diakui ke dalam financial statement. Gitu sih intinya. Karena ragu, belum dilaporkan. Gitu. Apakah kira-kira itu? Going concern, accrual, konsistensi, ataukah prudence? Kira-kira. Saya sih karena prudence tadi nggak pasti, bisa prudence atau aktual gak sih? Yes, 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 yes. Dua-duanya betul. Wah, Terusan udah jago banget nih Joe kayaknya. Dan apa? dua-duanya memang itu jawabannya. Nanti kita kita ngintip ke jawabannya di slide berikutnya. Itu benar, itu benar. Tapi coba Joe kasih reasoningnya. Kenapa? Kenapa untuk Karena yang tadi si auditor, prudence? Mm-mm, karena tadi auditor udah ngomong kalau dia udah ragu, Miss. mm-mm. Itu berarti untuk yang prudence atau yang accruals? Prudence. Oke. Prudence. Terus, Terus karena kamu tadi bahasa paham karena ada intinya memenuhi intinya hutang yang bulan depan gitu ya, harusnya kan utang diakui. bulan depan itu, Mm-mm. jadi aku Iya, harusnya diakui di dalam financial statement gitu ya. Oke, good. Helena terakhir ya. Helena tadi baru 2 kan ya? Ya, Miss. Nomor 5 ya Helena. Ini sekarang pemegang saham. Dia bilang nih, si pemegang saham, saya nggak ngerti kenapa perusahaan kok ngasih eh ini nih, profit and loss account itu income statement intinya, bahasa lainnya dari income statement. Saya nggak ngerti kenapa perusahaan ngasih laporan laba rugi dan juga laporan cash flow pada annual report. Apakah ada perbedaan?
antara profit dan cash flow gitu. Jadi si pemegang sahamnya mungkin kurang paham ya dia. Terus dia bingung, kok perusahaan ngasih laporan laba rugi juga, tapi ngasih laporan arus kas juga gitu. Emang ada bedanya di antara kedua itu gitu. Nah, itu masuk ke manakah measuring principle-nya? Accruals atau Yes. konsistensi, Miss. Accruals oke. Dengan alasan bahwa apa? Kalau accrual udah oke, ada satu lagi tapi kayaknya kurang tepat kalau konsistensi. Accruals-nya Karena kira-kira perusahaan itu memberikan laporan laba rugi. ya, dan di laba rugi itu kan ada pengakuan kas ya dan revenue ya kan, ada pengakuan revenue dan juga hutang yang kalau misalnya pakai cash base itu mungkin hasilnya beda ya dengan yang ada di accruals ya. Nah, kalau cash flow ini kan dia lebih ke cash base sebenarnya gitu karena aja dia ngomonginnya masalah cash, uang keluar masuk. Tapi kalau di profit and loss account di income statement kan dia ngomongin tentang revenue yang diakui. Nah, makanya dikasih nih dua-duanya biar bisa membandingkan. Walaupun sebenarnya keduanya pakai pakai metode accrual, tapi kedua itu nanti akan memperbandingkan bagaimanakah si accrual tadi justru eh, lebih baik dalam mengemukakan case-nya gitu. Oke, good. Tepuk tangan buat kalian. Aduh, saya mau cas handphone sebentar ya. Oke, ternyata kita tinggal 15 menit lagi nih. Materinya masih lumayan.